Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Penghormatan, ulung tuan, kemuliaan dari Allah sampaikan kepada pengurus Masjid Baitul Salihin, Tuanku Imam Syekh Cedin bersama dengan seluruh panitia masjid, kepada panitia pengurus BBC yang dimuliakan Allah, kemudian kepada para tengku-tengku, abu-abu, alim ulama, tokoh masyarakat yang berhadir, gure-gure kamu mendum, mohon izin sejenak kami duduk di depan. Kemudian kepada sahabat saya, Ustadz Ivan Aulia Trisnadi, yang kalau saya mendengar bacaan Quran beliau itu menjadikan saya lebih muda lagi. Teringat masa di Kairo, merdunya suara beliau, sampai hari ini Allah pelihara suara beliau masih sama. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah selalu istiqomah dengan Al-Quran, selalu menjadikan bacaan Quran beliau itu menyejukkan hati kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu Allah kumpulkan kita dalam kebaikan selalu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masjid Aulia Kering memang unik ya. Ini pertemuan saya yang ketiga nampaknya, kalau tidak salah, dari 2018 ya. Terus membangun, menyediakan lahan untuk mereka yang beramal. Jadi bukan karena tidak punya uang, bukan tidak cukup dana, tapi biarlah banyak orang terus ada tempat untuk menyumbang. Nya menancik din. Nya yang penting ya. Lagi orang Palestina mengatakan, bukan kami tidak mampu untuk menggempur orang Yahudi, tetapi biarlah banyak yang syahid di sini ya. Karena kami mencari syahid. Ya, menyediakan lahan beramal bagi banyak orang, insyaallah taala. Jadi bacut ya. Gekem bacut ya. Mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik insyaallah taala. Maka sisihkanlah untuk pembangunan masjid itu adalah daripada harta kita yang terbaik, harta kita yang terhalal ya. Jangan terima ke masjid ini 1 sen pun yang ada syubhat di situ. 1 sen pun yang ada syubhat. Bangun masjid bukan penting cepat selesai, tapi kapan saja selesai tidak masalah, tetapi itu dibangun semua dengan keikhlasan dan dengan harta terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Kalaulah misalkan harta yang kita miliki hari ini takut kita ada syubhat di situ ya, harta pusakayah tuh nyan decok mendeng. Pakan hana decok harta dona karena lun hana yakin harta lun tang. Maka pusakayah decok untuk tabangun masjid. Jadi ini sedikit perhatian untuk pengurus masjid dimanapun, bahwa bapak-bapak pengurus masjid itu bukan diminta oleh jamaah cepat selesaikan masjid. Ada sebahagian pengurus masjid menganggap bahwa kalau masa mereka berkuasa masjid bisa selesai, maka merasa bangga. Jadi lalu kemudian menerima bantuan dana dari, walaupun dengan cara yang salah. Ya, ini kesalahan fatal pengurus masjid. Ya, bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu adalah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalaulah kita membangun, nauzubillah, ada orang yang membangun rumahnya sendiri dengan harta yang tidak jelas, Allah tidak terima rumahnya itu dibangun dengan harta demikian. Ya, kita termasuk daripada yang mencoreng, kalau memang kita melakukan demikian, yang merusak, mencoreng rumah Allah Subhanahu wa taala, dan akan ada satu batu bata yang kita bangun itu nanti adalah tidak diterima oleh Allah gara-gara itu. Ya, jadi jangan kekalkan kesalahan kita itu pada rumah Allah. Ya, jangan kekalkan itu. Ya. Kita beli satu batu bata itu dengan harta yang tidak benar, dengan harta yang tidak baik. Kita terima daripada jalan yang tidak benar. Yang penting megah.
Masa kamu kah selesai masjidnya ni kalian ya. Padahal uangnya tidak jelas. Tidak boleh saudaraku yang dimuliakan Allah. Mohon ini kita jaga. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, insyaallah beberapa hari lagi kita menghitung mundur untuk masuk bulan suci Ramadan. Kita doakan bersama, kita semua, saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal, Allah kumpulkan dan masukkan dalam malam suci bulan suci Ramadan ya. Semua kita, hati kita sudah rindu pada bulan suci Ramadan tersebut. Nah, maka kita dalam rangka tarhib Ramadan kali ini, kita sedikit berbicara tentang bi ayyi qalbin nalqah, dengan hati apa kita akan menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan itu. Apakah hati yang seperti tahun lalu, atau ada hati lain yang lebih baik ke depan yang kita persiapkan menyongsong bulan suci Ramadan itu. Nah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ingin menjadikan Ramadan setiap tahun datang itu selalu lebih baik daripada sebelumnya. Selalu lebih baik daripada sebelumnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakan hendaklah dengan fadilah keutamaan dari Allah dan juga dengan rahmatnya, dengan itulah mari kita bergembira. Ini kan mau datang rahmat. Satu bulan kepada kita itu adalah rahmat Allah akan mesintung, bahasa orang Aceh, mesintung ya. Akan bulat-bulat akan turun ke bumi ini kepada hamba-hambanya. Makanya Rasulullah sebelum datang sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ada isytiaq, ada rindu, ada keinginan yang amat sangat sukacita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Falyafrahu, maka Allah suruh bergembiralah dengan rahmat Allah, bukan dengan yang lain ya. Jadi dengan rahmat Allah kita bergembira. Kita ingin hati kita memasuki bulan suci Ramadan itu adalah hati yang baik. Nah, di antaranya sabda Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi afdal? Ya Rasulullah, orang yang bagaimana itu yang terbaik? Orang yang bagaimana itu yang terbaik? Yang ini sering ditanyakan kepada Nabi ya. Kita kan mau jadi orang baik, kita menjadi orang terbaik ya. Semua kita ingin begitu. Nabi juga sering mendapatkan pertanyaan dari sahabat seperti itu. Ayun nasi afdal? Manusia mana yang terbaik ya. Lalu Nabi mengatakan adalah mahmumil qalb saduqul lisan. Manusia yang terbaik itu adalah mahmumil qalb, adalah manusia yang hatinya itu mahmum, kemudian saduqul lisan, kemudian lisannya itu jujur, lisannya itu benar. Dua aja kata Nabi SAW, itu manusia yang terbaik. Jadi kalau kita pikir, jadi Nabi membuat rangkuman daripada berbagai macam sifat manusia yang enggak sanggup kita ingat sifat manusia. Ya, yang kalau dalam 1 menit itu kita disuruh untuk menyebutkan sifat manusia akan sangat banyak kita sebutkan. Enggak cukup waktu, tapi Nabi dalam beberapa detik saja beliau sebutkan bahwa manusia terbaik itu adalah mahmumil qalb saduqul lisan ya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amma saduqul lisan na'rifu fama huwa mahmum? Ya Rasulullah, kalau saduqul lisan itu kami tahu, kalau lisannya jujur, lisannya benar, itu kami tahu, kami paham. Apa itu mahmum? Mahmum itu apaan? Mereka tidak tahu juga mahmum itu yang Nabi maksudkan apa. Jadi orang Arab tapi nggak paham bahasa Arab, ya. Tidak semua juga langsung kita paham. Betul itu bahasa Arab, tapi maksud yang dimasukkan Nabi itu apa? Mungkin mereka paham, tapi untuk bahasa pasaran hari-hari. Tapi untuk maksud Nabi ini mahmum ini sulit untuk dipahami langsung. Ya, makanya belajar ilmu hadis, bahasa, jangan kita pikir asal kajian bahasa Arab maka Al-Quran kah selesai, kajian bahasa Arab maka kemudian hadis sudah mudah bagi kita.
Belum tentu. Itulah perlu kepada ulama. Para sahabat aja Nabi ngomong pakai bahasa Arab, mereka tanya juga lagi, atau apakah yang kau maksudkan makhmum ya Rasulullah? Begitulah ilmu. Begitulah ilmu. Para ulama juga begitu, terus belajar, walaupun mereka seorang ulama di suatu bidang, terus di bidang itu dia terus belajar begitu. Kata Nabi SAW, makhmum itu adalah yang Nabi maksudkan at-taqiyun naqi, la ithma fihi wala ghillun wala baghin wala hasad. Orang yang hatinya makhmum itu adalah, kata Nabi, at-taqiyun naqi, yang takwa dan suci bersih. Ya, hati yang takwa dan suci bersih. La ithma fihi, tidak ada celah padanya. La ithma fihi wala baghyun wala ghil wala hasad. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian di dalamnya. Kata Nabi SAW. Ya, tidak ada apa? Yang pertama at-taqiyun naqi. Jadi makhmum itu menyimpan makna besar di dalamnya, ternyata yang dimaksudkan Nabi. Apa itu at-taqiyun naqi? Yaitu yang hatinya itu taqi, takwa, bersih, suci, ya. La ithma fihi, tidak ada celah padanya, ya. La baghyun wala ghil wala hasad. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, dan tidak ada hasad di dalamnya, tidak ada dengki di dalamnya. Itulah dia hati manusia yang terbaik, kata Nabi. Lisannya saduq, jujur, hatinya itu ada syarat-syarat yang seperti itu tadi di dalam hatinya. Itulah dia sebaik-baik manusia. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali beliau sampaikan bahwa di bulan Sya'ban ini, dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan, amalan yang paling baik itu apa? Nih, proses hati ini, membersihkan hati ini, menyelesaikan permasalahan permusuhan, pertikaian, pertengkaran, bahkan antara kerabat sesama kita, na'udzubillah, masalah harta warisan, gara-gara itu sampai hari ini kita wariskan permusuhan kepada anak. Ada loh keluarga yang gara-gara ayah abangnya masalah harta warisan belum selesai sampai hari ini, dia turunkan permusuhan pada anaknya. Uroraya baik aja apa-apa ke, ya. Apa salah mereka? Itu sejarah bapak, sejarah drone ya, bermusuhan. Kenapa itu ayah turunkan kepada kami? Kami enggak ada sejarah bermusuhan, tapi giyu ayah ke, baik aja, hanjeja. Na'udzubillah. Hati apaan ini? Ya, hati apaan ini? Maka sebaik-baik menyambut bulan suci Ramadan ini adalah, ini dia saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kita bersihkan hati kita ini. Nah, maka dari sini saduqul lisan, lisan yang jujur, hati yang bersih seperti disabdakan Nabi SAW. Dengan ini kemudian rahmat Allah bisa turun. Hati ini bisa terkoneksi dengan rahmat Allah. Ada maghfirah, ada rahmat Allah yang kita nantikan bulan suci Ramadan. Itu terhalang, sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab, terhalang gara-gara apa? Hati ini yang tidak ada rahmah di dalamnya, tidak mampu mengampuni manusia lain, memaafkan orang lain, tidak mampu untuk menyayangi orang lain, yang ada permusuhan, pertikaian, ada hasad, ada dengki dalam itu. Itu menjadikan ibaratkan keran. Semestinya itu air mengalir dari atas ke bawah, tetapi di situ tertutup. Kamu tutup keran, ke bawah tidak sampai. Padahal kita mau pakai untuk berwudu, mau pakai air untuk mandi. Dari atas sudah kita turunkan. Maka bulan Ramadan itu turun rahmat Allah dari atas. Trok ba'ate kita nyo lagi keran metup. Persis seperti keran itu, tertutup dia. Lalu tapreh-preh hana troi, mau wudu, mau mandi, mau minum, enggak sampai. Padahal itu kita butuhkan. Bulan Ramadan kan lei tapreh hana troi lagu pakan. Padahal keran tanyo tutup, ya. Keran kita tertutup di sana. Keran itu yang menghubungkan antara atas dengan bawah ini tertutup. Maka bersihkan saluran keran ini, buka dia, hati kita buka. Ya, nanti rahmat Allah, maghfirah daripada Allah akan turun, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini poin awal pertama yang ingin kami sampaikan kepada
nasihat kepada kami sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah kita nanti akan belajar dari bulan Ramadan. Ada satu pesan yang ingin kami pesankan untuk kita belajar dari bulan Ramadan nantinya ketika dia tiba. Ini mungkin pesan awal. Jangan sampai pesannya ketika sudah Ramadan, tapi kenanya itu sudah baru lundepu di pertengahan bulan suci Ramadan. Ini kami ingin sampaikan di awal bulan Ramadan supaya itu kita cari di bulan Ramadan. Satu pesan saja. Dengan pesan ini yang terakhir kita padai daripada tausiah kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang akan kita belajar nanti di bulan suci Ramadan? Ini nanti sama-sama sendiri-sendiri kita coba belajar itu. Ada sebuah cerita yang saya angkat, ini cerita dari Indonesia. Pada tahun 1993, pada saat PON yang ke-13 kalau saya tidak salah, ya. Setelah PON ke-13 di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta ingin membuat lab anti doping. Karena masalah olahraga pakai doping itu masalah besar. Tapi pada saat itu di Indonesia belum ada lab standar internasional untuk memeriksa atlet-atlet yang pakai doping pada saat olahraga. Lalu Gubernur Jakarta Surjadi kalau saya tidak salah, ya, itu meng-ACC untuk membuat lab standar internasional anti doping, ya. Dibuatlah dengan semua rangkaiannya sampai persetujuan daripada tim Olimpiade internasional karena akan ada SEA Games setelah itu, begitu. Dibuatlah lalu diperlukan kepada orang yang bekerja, tim ahli yang akan memeriksa di lab ini nanti. Mereka lah yang akan membuat surat keterangan bahwa ini ada dopingnya atau tidak ada dopingnya. Itu mereka. Berapa orang? 12 orang. Dibukalah pendaftaran untuk 12 orang, ya, 12 orang diterima, ahli biokimia dan ahli farmasi, S2 dan S3, dalam dan luar negeri diterima. Mendaftarlah sekitar 200 orang. Pendaftaran 200 orang mendaftar, dibutuhkan 12 orang saja. Nah, lalu kemudian seleksi awal, ujian pertama ketat sampai akhirnya lulus cuma 30 orang. 30 orang ini diseleksi ulang untuk menjadi 12 orang. Nah, dari 30 orang ini yang seleksinya itu adalah dilakukan oleh seorang pakar anti doping, saintis anti doping memang, ya. Dia kepala anti doping internasional pada saat itu, kalau namanya Raymond Tias dari Australia. Dia sendiri diundang langsung ke Jakarta untuk mengetes itu. 30 orang ini. Nah, 30 orang yang dites ini semuanya yang lulus, terkejutnya apa? Yang lulus cuma 2 orang saja. 2 orang saja. Padahal ada yang dijagokan pada saat itu, yang diharapkan dia bisa memegang lab ini. Itu adalah ahli biokimia dari Perancis, orang kita, orang Indonesia. Doktor ahli biokimia dari Perancis. Tapi tidak lewat. Nah, 2 orang saja. Sedangkan ada 3 orang lagi itu cadangan, tapi harus dididik lagi. Jadi panitia dari Jakarta kesal dan marah dan menyesal sekali. Apa salahnya dengan ahli-ahli kita ini? Bagus-bagus mereka semua itu. Capek-capek mereka ngambil doktor tahun-tahun lama di Perancis, di luar negeri ataupun di dalam negeri daripada universitas yang baik, ya. Kok bisa tidak lulus? Mekanisme apa yang dipakai oleh Raymond Tias ini? Mekanisme apa? Emangnya rumit sekali dia tes, ya. Akhirnya diminta buka-bukaan. Kenapa? Kok bisa? Kami butuh 12 orang. Kalau enggak lab ini enggak berjalan. Tapi yang lulus cuma 2 orang. Bukan? Ya. Lalu buka-bukaan lah.
Raiman Tias ini. Ini kami kasih cerita, jangan Ustaz cerita zaman dulu terus, masa salafus soleh, jadi sulit untuk kita gapai gitu. Ini kita cerita ini. Jadi kata Raiman Tias, saya tes mereka adalah saya nampakkan satu gambar. Jadi kiban ngetes lah, lu tak ilmunya ya, karena memang ahli langsung memang yang ngetesnya. Saya tes adalah saya tampakkan gambar sebuah alat. Ini alat tes alat tes doping gitu. Saya tampakkan sama mereka yang saya tes satu-satu begitu. Kemudian saya nampakkan alat itu, saya tanya, "Pernah kamu lihat alat ini?" Mereka semua menjawab pernah. Pernah mereka jawab. Pernah. Kemudian pertanyaan saya yang kedua kata Rai, saya tanya, "Pernah kamu pakai?" Pernah. Mereka jawab semua begitu. Lalu saya tanya, "Bagaimana cara kerja alat ini?" Mereka tidak bisa jawab. Mereka tidak bisa jawab. Dan alat yang saya tampakkan gambarnya ini adalah alat terbaru daripada tes doping yang jarang sekali orang bisa pakai. Bahkan mu Indonesia kalau na alatnya, tapi katong pernah kalan, tom pernah pakai jawab. Ya. Ini mereka menjawab demikian dan mereka mengatakan, saya tanya bagaimana cara kerja, mereka tidak bisa. Ya pantas karena emang alat terbaru kata Rai. Semua mereka tidak bisa pakai untuk laboratorium ini. Kenapa? Tidak konsisten terhadap nilai akhlak. Mereka malu nampak bodoh, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Masalah bukan pada ijazah mereka dari mana, ahli bidang apa, tapi tidak jujur, tidak ada komitmen terhadap nilai kebaikan. Tidak bisa dipakai orang begini dalam lab standar internasional lagi. Bayangkan orang ngetes anti doping itu ya, masuk ke situ, orang yang ngetesnya seperti itu, tidak jujur, tidak konsisten dengan nilai, siap dia pegang apa yang dia ucapkan, siap dia pertanggungjawabkan. Itu kecil cara tes, cuma itu yang saya tes. Saya tidak tes bagaimana, tidak kata Rai, itu yang saya tes. Dua orang yang komitmen terhadap nilai, komitmen terhadap akhlak, dan mereka jujur. Dua orang ini yang lewat. Sedangkan tiga orang lagi keahlian saja, disekolahkan lagi. Kalau mau pakai 3 orang itu aja pakai. Jadi 5 orang semua yang bisa pakai. Yang lain tidak bisa pakai. Yang pintar banyak, tapi yang komitmen terhadap nilai sedikit sekali. Maka yang anfa' linnas dalam kehidupan, yang paling bermanfaat, berguna, menjadikan kehidupan ini lebih baik, banyak orang pintar atau apa? Ramai orang pintar atau apa? Terjawab kan? Bahkan dalam leks saintifik sekalipun, jangankan masalah ibadah ya, dalam dunia saintifik sekalipun, orang yang tidak komitmen terhadap kebaikan dengan benar nggak bisa pakai. Yang dalam masalah dunia, saudara alun yang dimuliakan Allah. Apatah lagi dalam masalah ibadah, masalah akhirat, yang semua dinilai kepada hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat kepada rupa, wajah, bentuk kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Itu bicara untuk masalah akhirat. Ini lab skala internasional saja, lab skala dunia saja hanya pakai teguh, apalagi pada lab akhirat. Jelas? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, maka pertanyaannya sekarang, kok bisa? Kok bisa? Paken ada orang yang pinter, dia tahu ini benar, ini salah, ini baik, tapi dia tidak komitmen terhadap itu. Kenapa? Itu kan pertanyaan selanjutnya.
Bukan je nepegah berarti masalah je lagi nya. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya kan, kenapa banyak orang seperti itu walaupun para saintis, ahli, atau maaf cakap mungkin ulama. Ya ulama juga adalah para ilmuwan. Tahu yang baik, tahu yang benar, tapi tidak menjalankannya. Tidak komit dalam hidupnya seperti itu. Kenapa? Karena dia menjadi pertanyaan selanjutnya. Menurut Rai, ini Rai, padahal kan malu kita. Yang dites itu kadang orang Muslim, yang ngetesnya orang kafir. Ya, pada saat itu yang ngetesnya orang kafir, yang dites orang Muslim, han luluh untuk lab. Memalukan enggak itu? Ya, begitu kan? Nah, tapi lihat bagaimana orang non Muslim kafir begitu, dia kok komitmen kepada nilai, kok bisa komit sekali dia menjalankannya dalam ngetes juga, walaupun dibayar besar tetap sesuai dengan prosedur yang benar. Kata Rai apa katanya? Tidak terbentuknya komitmen terhadap nilai kebaikan dalam diri orang itu walaupun sudah dewasa, sebabnya adalah karena pendidikan akhlak dan nilai kebaikan yang dia dapatkan pada masa dia sekolah dini dulu, SD, SMP-nya, SMA-nya itu masalah. Pada saat itu mereka tidak dididik dengan komitmen nilai akhlak yang benar, yang baik, sehingga mereka sudah besar sekalipun jadi seperti itu. Masalah pendidikan, saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk anak-anak masa SD, SMP, SMA mereka tidak diajarkan dengan baik untuk komitmen terhadap nilai itu. Maka sudah dewasa kacarong kanyo S3, S2, S3, profesor, maaf cakap, dari luar negeri juga mungkin, tetapi kah aja pakai. Tidak bisa pakai. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan gagal fokus. Jangan gagal fokus kemari. Ya. Masalah pendidikan ini itu adalah masalah yang suci sekali. Kalau boleh kami gambarkan, pendidikan anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA itu adalah pendidikan yang paling suci kalau ingin kita bersihkan untuk generasi kita yang lebih baik ke depan. Kalau lembaga pendidikan, dunia pendidikan kita masih carut marut tentang masalah nilai ini, bahkan yang berkembang di sekolah seperti nilai-nilai pengkhianatan, pengkaburan, pembohongan itu terjadi, maka kita bisa mengatakan bahwa 50 tahun yang akan datang mantang lagi sod. Karena mereka yang kita didik hari ini adalah kita didik tanpa komitmen terhadap nilai. Bapak kepala dinas minta kepada SMA, pokoknya anak-anak SMA itu harus nilainya sekian. Salah enggak kepala dinas minta? Enggak salah. Artinya apa? Guru-guru itu belajarlah untuk mengajarkan anak pintar mereka sehingga dapat nilai segini. Tidak kurang daripada itu. Kalau enggak sekolah ini bisa bermasalah. Tidak disupport oleh dinas lagi. Kenapa? Tidak mencapai kemampuan anak-anaknya itu adalah di bawah rata-rata mungkin. Sekarang kepala sekolah mikir gimana caranya, guru juga mikir gimana caranya. Yang paling mudah apa? Naikkan saja, tak pegak ju. Pegak ujian nilai hana sama lagi nyan. Pegak ju pun masalah ada mah. Oh, begitu mudahnya. Menan, begitu mudah cara buatnya. Atau nanti ketika ujian, guru-guru sama-sama bagi untuk anda sekolah, bagi apa? Jawaban. Kenapa? Supaya nanti sekolah ini jangan sampai tutup. Pintar sekali, itu pintar sekali caranya. Pintar sekali caranya itu. Tetapi tidak berakhlak sama sekali. Itu cara pintar, tapi tidak ada akhlak sama sekali. Tidak ada komitmen terhadap nilai. Maka kami bangga dengan Al-Azhar. Kenapa? Kami, Ustadz Ifan dan kawan-kawan yang lain dari Al-Azhar, kami bangga. Walaupun sebahagian, kami banyak yang pulang tanpa lulus dari Azhar. Atau mungkin bapak-bapak tanya bahwa berapa lama sudah di Mesir? 10 tahun, tapi masih S1. Bapak heran.
Jangan heran, di Mesir begitu. Ada memang di akhir dia tidak pantas dikasih ijazah. Walaupun sudah 10 tahun, iya, nggak pantas pulang tanpa membawa ijazah. Maka apa yang menjadikan kami bangga? Bahwa setiap huruf yang kami tulis itu mutlak daripada kami, tidak ada daripada yang lain, dari setiap ujian kami. Bisa dipertanggungjawabkan di depan Allah kalau misalkan setiap huruf dalam yang kami tulis, benar atau salah jawaban kami itu dari kami sendiri, tidak ada dari siapapun. Baik S1, S2 atau S3. S2 juga begitu, banyak yang masuk S2 sudah kali mengton hanalih lom. Kiba lewat roh nani mengton hanalih. Memangnya dunia pendidikan tidak ada istilahnya yang tidak lulus. Iya ada yang tidak lulus karena mekanisme pendidikan memang seperti itu. Udah 5 tahun S2 tapi tidak selesai juga. Kenapa? Atau lebih bahkan, saudaraku yang dimuliakan Allah, dunia pendidikan itu adalah sangat bersih suci sekali. Maka kita ingin, saudaraku yang dimuliakan Allah, agama ini mengajarkan kita kepada apa? Komitmen terhadap nilai akhlak kebaikan ini. Dan Ramadan nanti itu adalah kita semua masuk dalam belajar ini. Mungkin kita udah nggak SD lagi, nggak SMP lagi, nggak SMA lagi. Atau mungkin kita korban daripada sistem pendidikan yang bobrok pada saat SMP, SMA dan SMA kita. Sehingga jadilah kita seperti ini, tidak tahu komitmen terhadap nilai, tidak komit kepada kebaikan kita dalam hidup. Ramadan menyediakan waktu setiap setahun sebulan untuk semua kita belajar komitmen terhadap nilai kebaikan ini. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, ya, maka tak pantaslah bagi dia, Allah tak butuh dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Yang puasa kata Nabi, yang enggak sanggup meninggalkan kedustaan, kepalsuan, ya, pembohongan dalam perkataan atau perbuatan wal amal bihi, kata Nabi, falaisa lillahi hajah, Allah enggak butuh dia tinggalkan makan dan minumnya. Nabi ajarkan komitmen enggak ini dengan puasa kepada kita semua, ya. Kita masuk madrasah Ramadan, yuk belajar lagi komit seperti yang kita ini. Kemudian Nabi sabdakan lagi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wa idza sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Kata Nabi, apabila hari salah seorang kalian berpuasa, fala yarfuth, maka jangan dia berkata-kata kotor. Kata-kata kotor apa saja yang tidak menyenangkan untuk didengar dan tidak benar adanya, jangan. Jaga komitmen lisanmu ini, ya. Jangan berkata macam-macam. Wala yaskhab, dan jangan pula dia berbuat kegaduhan. Apabila ada orang yang mencelanya, mengajaknya bermusuhan, bertikai, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni shaim, aku puasa. Ngajarin komitmen enggak? Itu siapa yang ngajarkan? Nabi. Bagi siapa? Bagi mereka yang menjalankan rukun Islam. Yang ngajarkan rukun Islam siapa? Apa yang menjalankan rukun Islam siapa? Muslim. Jadi kalau ditanya, Ustadz, kenapa banyak orang Muslim tapi tidak komitmen terhadap nilai, salah siapa? Salah Islam atau salah Muslim? Itulah rukun Islam Nabi ajarkan dalam kitab puasa, dijalankan oleh orang Muslim. Islam itu komit terhadap nilai, komit terhadap apa yang dikatakan, apa dalam hati itu nyatu. Ya. Jadi yang salah bukan Islam. Maka ketika saya pergi ke Kanada dan Amerika juga, ketika orang tanya masalah Islam, bagaimana Islam begini begitu, saya katakan pindahkan, pisahkan antara Islam dengan Muslim dulu. Dengan gara-gara orang Muslim yang banyak kamu lihat ini menjadikan Islam itu salah. Jangan, pisahkan dulu. Ada proses yang terjadi dengan orang Muslim secara jujur sehingga mereka begitu.
Tapi Islamnya enggak begitu. Harus dipisahkan itu, jujurnya begitu. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, Nabi ajarkan komitmen seperti itu dalam bulan Ramadan. Nih nanti bulan Ramadan, ambil nilai ini dalam kehidupan. Kalaulah kita jadi korban sistem pendidikan yang bobrok, masuk bulan Ramadan kita semua menjadi suci kembali. Kita mungkin korban dari dosen kita, mungkin korban daripada guru, maaf cakap, bukan daripada guru-guru kami, bukan mengejek guru kami, bukan sama sekali. Mungkin kita merasa seperti itu. Maka bulan Ramadan yuk pulihkan kembali itu. Puasa bagi semua, bagi kecil, besar dan tua, sama kita semua. Ambil komitmen itu lagi. Bahwa apa yang Allah sampaikan dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau katakan yang tidak engkau kerjakan? Sungguh amat besar loh kebencian di sisi Allah, engkau katakan yang tidak engkau kerjakan. Maka tadi ayat yang Ustaz Ifan bacakan, innallaha la yuhibbu khawanan athima, ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang khawan, orang-orang yang banyak berkhianat. Tapi Nabi disuruh oleh Allah lebih tinggi lagi nilainya apa? Wala takun lil khainina khasima. Nabi diajarkan oleh Allah kepada Nabi, banyak di sekeliling beliau orang yang berkhianat loh. Dalam perjuangan Nabi yang berkhianat di sekeliling beliau itu banyak. Jadi jangan pikir bahwa hari ini kok banyak sekali orang yang berkhianat. Pada masa Nabi banyak orang yang berkhianat kepada Nabi, banyak. Tapi Allah ajarkan kepada Nabi apa? Wala takun lil khainina khasima. Tapi wahai Muhammad, engkau jangan menjadi musuh bagi orang-orang yang berkhianat itu. Jangan engkau musuhi mereka. Tinggi tidak itu akhlaknya diajarkan Quran. Pengkhianat. Tapi engkau jangan menjadi musuh mereka. Jangan engkau musuhi mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tingginya nilai Islam ini, ya, dalam Al-Quran. Makanya nanti bulan suci Ramadan, ambil itu pesan-pesan akhlak daripada Al-Quran ketika kita baca, tak pegarih, ya Allah, lu tak akhlaknya. Kan mudahnya yang berkhianat cik memang takoh can dempe tak blokirnya tanya mendum bem merempak li ada dalam pesta api tak ja orang bem merempak li. Pengkhianat betul. Tapi Allah ajarkan pada orang muslim, jangan engkau memusuhi orang-orang yang berkhianat itu. Akhlak pribadimu jangan begitu, ya. Tinggi sekali Islam ini, luar biasa. Ya. Kita ambil kembali nanti bulan suci Ramadan, kita belajar kembali saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang kepegah sampai poh 7, ya, 45 minit. 5 minit itu sesuai dengan bek mengkhianati waktu cik. Tuan sampaikan jut. Papa duk 45 minit. Berarti pah poh 7 nya. Ya. Yang 5 menit tu tanya terbit aja atau kiban. Tak petrus sesuai dengan janji. Sesuai dengan dosen katanya, hanai terbit watelom hanji terbit. Terus diajarkan, masih ada waktu. Nah, baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayo kita lihat sedikit kisah Nabi, bagaimana komitmen beliau terhadap nilai akhlak yang sangat agung ini. Nabi ajarkan kepada kita. Ini kisah adalah diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sunan Imam Baihaqi. Ketika Fathu Mekah itu ditaklukkan, Nabi itu sudah membuat senarai orang-orang yang mereka itu dibunuh. Memang pengkhianatan terhadap Islam, maksudnya orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir musyrik, dia itu dihabisi bahasanya. Karena ini perang nih, ya, musyrik. Lalu ada seorang musyrik pada saat itu, ya, bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ketika dia tahu Mekah dikuasai oleh Nabi, cepat-cepat, karena dia masuk dalam daftar list yang tidak diampuni. Kalau merempak, dia musyrik, dia kafir, dihabisi dia. Karena dia saudara susuan daripada Utsman bin Affan,
Utsman bin Affan, kemudian saudara susuannya salah satunya adalah ini. Bukan saudara kandung, saudara susuan. Dulu orang Arab banyak sekali saudara susuan seperti itu. Lalu dia minta berlindung kepada Utsman bin Affan. Geplung aja rumah Utsman, minta berlindung kepada Utsman. Hana pelung jauh-jauh, mbak rumah syara aja. Lalu kemudian dibawa oleh Utsman untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ingin ya untuk baiat, tak untuk ya artinya bahwa ya sudah tunduk di bawah kekuasaan Nabi gitu. Kata Utsman, ya Rasulullah, Abdullah ini ingin membaiatmu. Nabi enggak kasih tangan beliau karena pada saat itu yang ingin setia kepada Nabi masuk Islam baiat. Ya, baiat itu. Itu pada saat itu. Kalau hari ini tidak ada lagi baiat itu. Tidak ada lagi baiat. Kalau ada yang bilang bahwa Nabi dulu baiat para sahabat, maka hari ini semua jamaah harus baiat saya supaya jadi muslim. Itu adalah sesat. Ada hari ini sekte-sekte, pemahaman-pemahaman kita harus baiat ustadz kita, syekh kita. Kalau enggak baiat maka kita nanti hari kiamat tidak ada yang bantu. Kalau Nabi baiat, kalau bukan Nabi tidak wajib baiat seperti itu. Bukanlah menjadikan dia seorang muslim atau tidak. Tidak. Ini ada yang seperti itu. Kami sedikit ingin sampaikan. Lalu ketika dibaiat, minta dibaiat, ya Rasulullah, ini Abdullah bin Abi Sarhah ini mau membaiatmu. Nabi tahan tangan beliau, belum beliau kasih. Dikatakan sama Utsman lagi, ya Rasulullah, ini akan membaiatmu. Nabi tahan tangan beliau, enggak beliau kasih. Takut kan? Utsman takut. Abdullah bin Abi Sarhah juga takut, jadeh tang hukuman abihlun ya. Lalu kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, Abdullah bin Sa'ad ini ingin membaiatmu. Yang ketiga baru Nabi kasih tangan beliau. Berarti kalau udah beliau kasih, dapat pengampunan sudah. Setelah Utsman dengan Abdullah bin Sa'ad berangkat, sudah enggak bersama Nabi lagi, Nabi ngomong kepada para sahabat. Kenapa beliau tahan tangan beliau itu? Alaisa fikum rajulur rasyid, kata Nabi. Kenapa di antara kalian tadi tidak ada yang paham satu orang pun? Kata Nabi. Kok enggak paham kalian ketika aku tidak kasih tanganku? Ya. Untuk kalian tangkap dia dan selesaikan bahasanya. Ya, Nabi udah ya semua yang minta baiat dikasih tangan Nabi, kok dia enggak dikasih? Kenapa kalian enggak paham? Kata Nabi. Tangkap dia. Selesaikan. Bahasanya begitu ya. Ya Rasulullah, in nahnu la nadri ma fi nafsik laula au ma'ta bi ainaik. Ya Rasulullah, kami enggak paham, enggak tahu apa yang engkau inginkan. Itu kata para sahabat yang hadir pada saat itu. Ya. Laula au ma'ta bi ainaik. Kenapa engkau enggak kedipkan sedikit matamu? Kenapa enggak sedikit aja engkau kedipkan matamu, selesai kami paham. Sedikit aja. Kan biasa pakai data lagi yang kan? Tek tamang urung. Kajalah. Sekretaris sudah paham, ini sudah paham, kenapa? Habis cerita. Klek mata baca betul. Ya. Cuk klek mata baca betul. Nyen tamang tahu. Selesaikan semua. Prosedurnya berubah. Kenapa? Mata ada klek baca saya. Betul enggak? Ada kejadian begitu? Ya. Apa kata Nabi SAW? Kata para sahabat, kedipkan matamu sedikit aja kami paham. Ya kalau menanau ke lagi nyan, mata don pakai benda, tenang benda, selesai urusan. Kamu apa begitu? Ya. Apa jawab Nabi? Nih, dengarkan komitmen terhadap nilai Nabi ajarkan ini. Beliau sendiri terapkan dalam hidup beliau untuk menjadi nilai dan menjadi akhlak mukmin itu, pengikut Nabi SAW. Apa kata Nabi? Maka nayan bagi lin nabi an yakuna lau khainatil ayun. Tidak pantas bagi seorang nabi memiliki mata yang berkhianat. Tidak pantas
bagi seorang nabi memiliki mata ini berkhianat. Kejadian lagi nya gemeheun mede ngan mata selesai. Enggak. Nabi enggak akan pernah seperti itu. Kalau ternyata harus seperti, ya sudah seperti ini. Dia kita ampuni. Prosedurnya tidak bisa. Kenapa? Mata ini enggak akan berkhianat loh. Lalu mampu enggak kita katakan, tidak pantas bagi tangan ini berkhianat karena aku pengikut Nabi. Tidak pantas bagi mulut ini berkhianat. Kenapa? Karena aku pengikut Nabi. Maka tidak pantas bagi kaki ini berkhianat. Kenapa? Karena aku adalah pengikut Nabi. Sanggup kita ucapkan itu? Sanggup? Saudaraku yang dimuliakan Allah, komitmen kita kepada nilai itu yang kita inginkan. Maka proses pendidikan kita, anak-anak kita hari ini, kita ingin bersihkan, tanamkan komitmen nilai itu. Bukan mengajarkan nilai saja, komit dia terhadap nilai itu. Itu sangat penting sekali bagi anak-anak kita. Di rumah juga begitu ya. Kita yang mendidik anak-anak kita di rumah, apa yang nepegah nyan nepebut untuk anak-anak kita. Kalau berjanji, tempat tepati janji itu, walau sulit sekali untuk kita, demi komit terhadap nilai. Pah potujuh sebagaimana komitmen denyo ya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan semua kita masuk bulan suci Ramadan, dan kami sendiri pribadi mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan di dalam kata-kata kami. Mungkin hari dalam setahun kita bertaamul dan berinteraksi satu sama lain dari jarak jauh atau jarak dekat, kami mohon diperbesar maaf. Allah bersihkan hati kita menyambut bulan suci Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.